Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, buat Amang dan Inang, dan para anak pesebulung, demikian juga anak-anak sekolah minggu, Jemaat HKBP Tanjung Sari. Hari ini pasti kabarnya sangat luar biasa, karena kita percaya Tuhan sedang memberkati kita. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum melaksanakan aktivitas kita pada satu hari ini. Karena itu, sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semuanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada renungan hari ini ada tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah yang terjadi ketika seseorang tawar hati? Kalau boleh kita memberikan sebuah pengertian mengapa seseorang tawar hati, mungkin kita akan mengatakan yang terjadi bagi dirinya adalah menjalani hidup ini dengan suatu rasa yang pesimis. Menjalani hidup ini dengan rasa sebuah ketakutan. Kalau orang-orang telah menjalani kehidupan seperti itu, maka seseorang segala pekerjaannya pun tidak memberikan sebuah dampak, pengaruh kepada dunia sekitarnya. Karena sudah dihantuin rasa pesimis dan rasa takut. Dan orang yang tawar hati itu, dia tidak memiliki tujuan hidup dan dia tidak memiliki sebuah harapan. Saudara-saudara, kalau ada orang yang tidak memiliki tujuan hidup dan tidak memiliki harapan, yang pasti orang tersebut sangat, kalau boleh kita katakan, sangat membuat dia melangkah pun tidak ada sebuah langkah yang indah. Karena orang kita melakukan sesuatu hal karena kita punya tujuan hidup, maka langkah kita pun langkah yang indah, langkah kita pun langkah yang pasti. Tapi kalau tidak ada tujuan hidup, segala pekerjaannya pun itu bukan menjadi sebuah pekerjaan yang baik. Demikian juga orang yang memiliki tawar hati dan berada dalam kehidupan yang tawar hati, kalau boleh kita katakan, nilai-nilai kehidupan sehari-hari pun tidak dihasilkan. Rasa sayang itu tidak bisa ditunjukkan. Rasa kepedulian, rasa untuk menunjukkan perhatian kepada kehidupan sekitar pun tidak ada, karena dia sudah tawar hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, coba kita bayangkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sebenarnya Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa untuk keluar dari Taman Eden. Mereka mengembara di dunia ini, mereka tidak punya tujuan hidup lagi. Karena apapun yang mereka lakukan semuanya akan menghasilkan dosa dan berbuat dosa. Karena mereka adalah milik daripada dosa. Karena itu saudara-saudara, kalau mau kita katakan boleh bahwa Adam dan Hawa itu posisinya tawar hati. Dia semakin tidak memiliki sebuah harapan dan tujuan hidup. Demikian juga saudara-saudara, bangsa Israel dalam kitab renungan kita hari ini, dalam perikop renungan kita hari ini. Di mana ketika bangsa Israel yang telah diingatkan oleh Tuhan melalui para nabinya, Yesaya dan yang lainnya, untuk mereka tidak melanjutkan perbuatan dosa mereka, untuk tidak berbuat dosa lagi, tetapi mereka semakin
berbuat dosa dengan berkoalisi kepada bangsa lain dan bahkan membawa dan bahkan menyembah ilah atau Allah bangsa lain. Itu membuat Allah menjadi tidak senang kepada mereka. Sehingga Allah menghukum mereka dengan membuang ke pembuangan Babel. Dan akibatnya mereka tidak lagi di Yerusalem. Dan ini yang membuat mereka menyadari bahwa Allah tidak bersama mereka lagi. Karena di Yerusalem lah mereka percaya Allah ada. Karena bait suci Allah ada di Yerusalem. Sehingga ketika mereka di pembuangan Babel, mereka tawar hati. Mereka beraktivitas di Babel, tetapi mereka tidak memiliki tujuan hidup. Mereka tawar hati. Mereka sangat memikirkan apakah arti hidup ini lagi. Sehingga bangsa Israel yang terbuang dalam pembuangan tersebut, mereka sangat tawar hati. Di mereka tidak menghasilkan nilai-nilai kehidupan secara rohani. Mereka tidak lagi orang yang bermanfaat bagi kehidupannya, bermanfaat bagi dunia sekitarnya. Mereka lebih cenderung melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mereka lebih cenderung melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Karena mereka sudah merasakan apa artinya hidup ini. Karena mereka sudah tawar hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan hari ini, Allah tidak menginginkan pada hakikatnya mereka tawar hati. Justru Allah memberikan kepada mereka sebuah harapan lagi, membuka harapan bahwa Allah itu masih peduli kepada mereka. Itu sebabnya Yesaya dalam kitab pasal 35 ini mengatakan, katakanlah kepada orang-orang tawar hati yang dimaksud kepada bangsa Israel, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Kalau dikatakan kuatkanlah hatimu, ini meneguhkan mereka. Meneguhkan mereka, janganlah takut. Karena kenapa? Apa yang membuat mereka meneguhkannya? Supaya teguh. Karena ternyata Allah masih bekerja. Karena ternyata Allah tidak berhenti bekerja untuk mereka, sekalipun mereka terbuang ke dalam pembuangan Babel. Bukan berarti Allah tidak bekerja untuk mereka. Itu sebabnya Dia mengatakan Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah sendiri datang menyelamatkan kamu. Datang dengan pembalasan pada konteks bangsa Israel. Allah menyelamatkan mereka, membalaskan apa yang telah membuat mereka tersakiti oleh bangsa asing. Allah datang menyelamatkan dan mengalahkan musuh-musuh mereka yang membuat mereka terbuang ke pembuangan Babel. Allah sendiri yang mengalahkan, yang membuat mereka jatuh ke dalam pembuangan Babel. Dan Allah memberikan tempat kembali kepada mereka, memberikan Yerusalem kembali kepada mereka, sehingga bangsa Israel akan menikmati hidup kembali seperti sebelumnya mereka. Saudara-saudara, sama halnya kalau kita katakan dalam kehidupan kita saat ini, bahwa Allah telah menyelamatkan hidup kita. Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini adalah cara Allah untuk membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh dosa, sehingga bangsa kita itu jatuh ke dalam dosa. Dia menyelamatkan kita dengan mengalahkan kuasa dosa. Dengan Dia mau disalibkan di kayu salib, maka sebenarnya Dia telah mengalahkan kuasa dosa. Bukan karena kita yang bisa membalaskan atau mengalahkan kuasa dosa sebagai pembalasan daripada perbuatan dosa tersebut atau perbuatan iblis tersebut. Karena kita tidak mampu untuk membalaskannya, tetapi Allah melalui Yesus Kristus memenangkan kita dengan Dia mau disalibkan di kayu salib. Itu adalah pembalasan yang dilakukan oleh Allah untuk membalaskan apa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu iblis. Kuasa iblis tidak lagi berkuasa dalam kehidupan manusia, tetapi kuasa Allah lah yang ada dalam kehidupan manusia. Karena itu saudara-saudara, Allah yang menyelamatkan kita. Dan kita percaya sebentar lagi kita akan masuk ke dalam suasana Advent pertama.
suasana Advent, minggu-minggu Advent di gereja kita. Di situ dinyatakan Allah yang memberkati kehidupan kita. Allah yang akan menjaga kita, menyelamatkan hidup kita dari semua perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah yang akan kita perbuat ketika Allah telah menyelamatkan kita nanti? Yang kita perbuat adalah jangan ulangi berdosa dan jangan mau untuk berkoalisi dengan dosa dan jangan mau untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh iblis agar kita jauh dari Allah. Tetapi ketika kita diselamatkan oleh Allah, kuasa Allah yang ada pada diri kita, maka kita akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Ikutilah apa yang ditetapkan Allah dalam hidup. Ingat, jangan bersedih. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Allah saat ini dan sampai selamanya berkuasa dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Dengan kuasa-Mu yang sangat indah tersebut Tuhan, telah mengalahkan kuasa dosa. Sehingga kami saat ini menjadi milik kepunyaan-Mu. Maka kuasa-Mu lah yang berada dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami akan tunduk dan taat hanya kepada kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami setiap saat. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.